Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curahan Kata. 3 jalan untuk menjadi pribadi yang sejati, untuk menjadi diri kita sendiri yang otentik, menuju kehidupan yang kita inginkan tanpa adanya intervensi dari siapapun. Jadi teori paling utama dalam eksistensialismenya Birjaev itu adalah personalisme. Jadi melihat manusia di aspek personnya. Jadi maksudnya personalisme itu kuncinya manusia itu ada pada personanya atau kepribadiannya. Berarti apa? Yo kita memahami manusia itu yo ke level kepribadiannya. Manusia itu bukan konsep, tapi pribadi. Lupa, tapi kalau pribadi kan setiap orang beda-beda pribadinya. Maka dari itu, memahami manusia jangan lewat konsep-konsep. Kalau kita lewat konsep, biasanya melakukan generalisasi. Generalisasi itu dibaca secara umum. Dengan satu teori kita membaca semua manusia. Tidak, setiap orang itu punya kepribadian sendiri-sendiri. Jadi dia punya konstruksi dirinya masing-masing yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang lain. Inilah namanya personalisme. Jadi kata Birjaev, person atau kepribadian manusia itu adalah pusatnya manusia, pusat eksistensinya manusia. Kepribadian itu apa sih? Ya gabungan antara biologis, psikologis, etik, spiritualnya manusia. Jadi itulah yang tadi disebut diri kita yang otentik. Jadi aku dengan mentalku, dengan caraku berpikir, dengan gaya hidupku dan keinginan-keinginanku seluruhnya, itulah pribadiku. Jati diriku yang unik. Jadi ini Birjaev mengkritik pandangan bahwa aku itu dibentuk atau ditanamkan oleh masyarakat sekitarku, dunia sosial sekelilingku yang membentuk diriku. Kata Birjaev terbalik, dunia sosial itu terbentuk karena aku, bukan aku dibentuk oleh dunia sosial. Jadi maka kuncinya memahami manusia itu ya aspek masing-masing pribadi ini tadi. Kita harus menghargai keunikan setiap orang. Inilah namanya personalisme. Kalau dalam bahasa Latin, kata persona itu artinya topeng, kedok. Nah ini kan kita sering menganggap, wah berarti palsu Pak. Kita kan sering nyinyir kalau ada istilah topeng. Wah kamu pakai topeng itu berarti palsu. Enggak. Topeng itu artinya bukan selalu palsu, tapi sesuatu yang dibaliknya ada yang nyata, ada kebenarannya sendiri. Jadi topeng itu kan bahasanya Birjaev itu definisinya ya sebagian dari kebenaran hidup kita. Tapi ada yang lebih sejati dari topeng, yaitu yang ada di balik topeng. Bukan berarti topeng itu salah. Kata Birjaev, ya kita hidup tidak mungkin tidak pakai topeng. Kata Birjaev, topeng itu not only disclose himself to the world, but also defend himself from its importunity. Topeng itu tidak hanya mengungkapkan diri kepada dunia, tapi juga mempertahankan diri dari kesukaran-kesukarannya. Kita hidup di dunia kita, mau tidak mau kan kita butuh topeng. Mungkin topeng sopan santun, mungkin topeng adat istiadat, mungkin itu kan sesuatu yang kita pakai yang tidak selalu sesuai dengan aspirasi dari dalam diri kita. Tapi kita harus pakai itu, kenapa? Ya
ketika kita mengungkapkan sesuatu ke dunia kita, kalau tidak pakai topeng ini mungkin orang tidak paham, tidak ngerti apa yang kita inginkan. Mungkin orang tidak bisa menjangkau keinginan-keinginan kita. Jadi dia mengungkapkan diri kita, sekaligus jalan kita untuk bertahan, nyari selamat dari problem-problem sosial. Kalau kita tidak pakai topeng, itu kan kemungkinan orang curiga pada kita, menganggap kita apa, dan lain sebagainya. Jadi, kepribadian kita yang asli itu tersembunyi di balik topeng-topeng yang kita pakai. Tapi topeng itu bukan berarti sesuatu yang keliru. Dia adalah media kita mengungkapkan diri, sekaligus jalan kita untuk menyelamatkan diri di hadapan dunia sekeliling kita. Jadi otentik, tapi kan kita butuh media untuk mengekspresikan otentisitas kita. Disitulah kita perlu topeng-topeng dalam tanda petik tadi, topeng sosial, topeng budaya, dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling kita, kan kita menggunakan gaya, menggunakan media, menggunakan cara yang dianggap valid di situ. Jadi yang dianggap cocok, yang dianggap sesuai. Nah, ini bukan pura-pura atau membohongi, tapi memang jalannya itu untuk mengungkapkan ekspresi diri kita. Inilah yang dimaksud dengan persona menurut Birjaev. Jadi kita hidup sebagai manusia yang otentik itu juga kadang perlu kedok-kedok, topeng-topeng, tapi bukan berarti palsu. Tapi topeng dan kedok itulah jalan kita mengekspresikan diri atau mencari selamat. Nah, ini namanya personalisme. Baik, kita lanjut. Nah, ada 3 keyword, ada 3 kunci kalau kita ingin membahas personalisme atau kepribadian manusia. Cirinya persona itu 3. Yang pertama kebebasan, yang kedua subjektivitas, dan yang ketiga kreativitas. Ini 3 keyword ini penting kita pahami ya. Yang pertama kebebasan, yang kedua subjektivitas, yang ketiga kreativitas. Kebebasan tentu saja jadi kunci. Orang yang tidak bebas, ya tidak akan mampu dia tegak jadi dirinya sendiri. Jadi untuk bisa menuju subjektivitas, kita memerlukan kebebasan. Untuk bisa membangkitkan kreativitas, kita perlu kebebasan. Jadi kebebasan itu penting untuk subjektivitas, untuk kreativitas. Subjektivitas juga begitu. Subjektivitas itu berarti kita tegak sebagai subjek. Kita jadi diri kita yang sejati. Ini kan subjektivitas. Untuk menjadi diri kita yang sejati tentu saja prasyaratnya 2. Kebebasan dan kreativitas. Tidak mungkin kita jadi manusia yang berdiri sendiri atas nama kita dengan identitas diri kita kalau kita tidak bebas. Ketika kita tidak bebas kan berarti pilihan-pilihan hidup kita itu dipaksakan dari luar diri, bukan keputusan kita sendiri. Kalau yang seperti ini berarti menunjukkan kita tidak bebas. Jadi untuk subjektif, untuk mampu mengekspresikan, menyuarakan, menghidupkan gaya kita sendiri, tentu saja di antara syarat dan buktinya kebebasan. Dan juga yang kedua kreativitas. Jadi pribadi yang mandiri itu tentu saja kreatif.
Dia menciptakan hidupnya sendiri. Dia milih, menentukan, memodifikasi hidupnya sesuai yang dia inginkan. Dia senantiasa berkembang dan kreatif. Jadi kebebasan memerlukan subjektivitas dan kreativitas. Subjektivitas memerlukan kebebasan dan kreativitas. Kreativitas pun mensyaratkan subjektif dan bebas. Tidak mungkin orang ngaku kreatif tapi dia tidak bebas. Jadi, dan tidak mungkin orang bisa kreatif kalau dia tidak tegak sebagai dirinya. Untuk bisa berkreasi ya kita harus bebas, harus punya jati diri. Inilah 3 kunci kepribadian yang sejati, yang otentik. Dia bebas, dia subjektif, dia kreatif. Nah, khusus tentang kebebasan ini, sebagaimana semua filosof eksistensialis, yang menurut Birjaev ini adalah kunci yang paling utama menjadi manusia. Kata Birjaev, kepribadian itu tidak hanya berhubungan dengan kebebasan, tapi bahkan tidak mungkin ada tanpa kebebasan. Untuk mewujudkan kepribadian berarti harus dicapai kebebasan batin. Kebebasan batin itu pembebasan manusia dari segala determinasi eksternal. Jadi ini kebebasan. Nanti mungkin ada yang tanya, lupa, tapi nanti gimana kita menghadapi tadi keterbatasan-keterbatasan alamiah? Mungkin secara normal kita terbatasi oleh alam. Tapi dengan bekal kebebasan dan kreativitas tadi, halangan-halangan, determinasi-determinasi natural itu bisa kita carikan jalan keluarnya. Secara normal sih misalnya begini, kita tidak bisa kan terbang, kita tidak bisa di dalam air berjam-jam dan lain sebagainya. Tapi dengan kebebasan dan kreativitas kita berpikir, kita bisa menciptakan alat untuk misalnya di dalam air berjam-jam, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan lewat kapal selam. Kita bisa jalan di atas awan lewat pesawat. Ini kan sesuatu yang melampaui halangan atau hambatan-hambatan natural. Ini bisa terjadi ketika kita punya karakter bebas. Jadi ketika kita bebas dari determinasi-determinasi atau paksaan-paksaan di luar diri, saat itulah kita bebas. Kalau kita sudah bebas, kita bisa kreatif. Kalau kita kreatif berarti kita bisa membangun diri kita sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah hubungan antara kepribadian dan kreativitas dan kebebasan. Kebebasan itu kata Birjaev, ini nanti beliau mengaitkannya dengan keimanan, dengan ketuhanan. Kata Birjaev, kebebasan itu, makhluk yang namanya kebebasan ini, dia dari sisi waktu sama abadinya dengan Tuhan, sama azalinya dengan Tuhan. Ini mungkin kalau dalam teologi seakan ini salah satu bagian atau sifatnya Tuhan. Buktinya apa? Loh, Tuhan yang bebas inilah nanti yang menciptakan dunia dan manusia. Manusia itu ada kan pilihannya Tuhan. Karena dia satu-satunya yang maha bebas. Dunia diciptakan seperti ini itu kan juga pilihannya Tuhan. Jadi kebebasan ini sifatnya ilahiyah. Dia jadi karakternya Tuhan. Dia ada jauh sebelum manusia. Maka tadi manusia yang ingin menghidupkan dimensi mikroteos, dimensi ketuhanan dirinya, harus melalui jalur kebebasan ini.
Jangan mau dibelenggu oleh apapun, jangan mau dipaksa oleh apapun, bebaslah. Bebaskan dirimu. Di situ sebenarnya kita sedang menghidupkan karakter spiritual ketuhanan kita. Nah, jadi kalau diurut nanti teman-teman, hakikatnya manusia itu ada pada kepribadiannya. Kepribadian itu syaratnya adalah kebebasan. Kebebasan itu nanti akan dijalankan dalam bentuk kreativitas. Itulah hubungan antara kepribadian, kebebasan, dan kreativitas. Kreativitas itu jalan kita untuk menghidupkan kebebasan atau menuju kebebasan. Kreatif ini kan sesuatu yang luas. Orang yang kreatif itu kan dia menciptakan sesuatu yang baru, melampaui yang sekarang ada. Loh, ini kalau tidak diawali dari kebebasan ya tidak mungkin. Jadi kreativitas itu melampaui batas ada atau aku saat ini. Nah, ketika kita bebas, yang harusnya kita lakukan adalah kreatif. Membangun diri kita, membentuk diri kita, menciptakan apa yang kita inginkan, mengambil apa yang kita perlukan. Ini namanya kreatif. Tidak hanya ikut orang lain atau nempel ke orang lain. Kalau kita ikut ke orang lain atau nempel ke orang lain, mengalir saja di aliran sungai yang diciptakan orang lain, ya berarti menunjukkan kita sedang menggadaikan atau membuang kebebasan kita. Kalau kita membuang kebebasan kita dengan cara tidak lagi kreatif, hanya ikut orang lain, itu nama lain kita sedang menghancurkan kepribadian kita. Kita sedang menenggelamkan jati diri otentik kita sebagai manusia. Inilah nanti dasarnya Berdyaev sangat kritis, sangat tidak suka dalam struktur yang sifatnya menindas, perbudakan, otoriter, dan lain sejenisnya. Karena dalam fenomena-fenomena semacam itu, kepribadian manusia lenyap. Jati dirinya hilang. Dia tidak lagi bebas. Dia hanya melayani yang di luar dirinya. Dia tidak bisa menampilkan dirinya sesuai yang dia inginkan. Jadi itu yang disebut filsafat personalisme. Bagaimana manusia harus fokus pada person atau jati dirinya. Ada 3 quote yang malam hari ini saya bawa dari beliau sendiri. Ini semacam pernyataan pribadi beliau yang berhubungan dengan kebebasan. Misalnya satu di dalam tulisannya beliau nulis, "From early childhood I was wedded to freedom." Sejak masa kanak-kanak aku sudah gandrung kepada kebebasan. Jadi kebebasan bagi seorang Berdyaev ini sesuatu yang mewah, sesuatu yang menarik hati. Maka sejak kecil dia sudah mendewa-dewakan, sudah gandrung kepada gagasan kebebasan ini. Bisa dimaklumi ya, seperti saya ceritakan tadi, bagaimana beliau sejak kecil sudah akrab dengan referensi-referensi kefilsafatan. Termasuk Voltaire, idolanya ayahnya. Ini kan dikenal sebagai tokoh yang pemikir bebas. Kata beliau lagi, "All my life I was engaged in hammering out a philosophy of freedom." Seluruh hidupku kucurahkan untuk merancang satu filsafat tentang kebebasan. Jadi beliau ingin merancang satu sistem berpikir, sistem filsafat yang berawal dari kebebasan. I have put freedom rather being as basis of my philosophy. Aku menjadikan kebebasan, bukannya keberadaan, sebagai dasar dari filsafatku. Jadi ini quote-quote ini setidaknya menunjukkan ya
kunci utama gagasan-gagasannya Nikolai Berdyaev ini adalah kebebasan. Teori utamanya adalah personalisme, kemudian kunci dari personalisme adalah kebebasan. Dan manifestasinya adalah kreativitas. Ini yang penting kita ingat. Baik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar berkembang dalam berbagi kebermanfaatan.